warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menceritakan sejarah, perkembangan dan juga contoh dari origami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Firmansyah dan sebelah saya Ridwan Jalan Alvaro. Saya Kristiana. Saya Desa Kristiani. Oke, dan sekarang kita akan masuk pada sejarah origami yang akan dibacakan oleh Desa. Sejarah origami pada tahun 610 Masehi, seorang biksu Buddha bernama Dokyo yang berasal dari Goguryeo Semenanjung Korea datang ke Jepang untuk memperkenalkan cara pembuatan kertas dan tinta. Jepang pun akhirnya tahu bagaimana membuat kertas dan lama-kelamaan ilmu ini semakin mulai masuk ke Jepang. Ini berawal dari seringnya masyarakat Jepang membuat penutup botol sake Jepang dan waktu itu dikenal dengan istilah orikata, orisu, dan orimono. Lalu pada tahun 1880 bentuk kesenian ini sering disebut origami oleh masyarakat. Sebutan lain seperti orikata, orisu, dan orimono pun mulai terlupakan. Kata origami terdiri dari ori yang artinya lipat dan kami yang artinya kertas. Bahan yang digunakan adalah kertas atau kain persegi lalu dilipat menjadi bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan keinginan. Jadi origami ini awalnya dibuat untuk penutup sake Jepang atau dalam bahasa keren sekarang itu adalah araknya ya. Jadi origaminya ini dibuat sebagai tutup araknya. Nah, sering berjalannya waktu origami ini tuh jadi dipakai buat melipat-lipat nih, melipat misalnya jadi dari kertas terus lipat-lipat jadi bentuk apa gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada perkembangan origami yang dibacakan oleh Indah. Nah, selanjutnya ada perkembangan origami. Perkembangan origami cukup cepat di zaman Edo, yaitu sekitar tahun 1600 sampai 1868. Karena pada waktu itu persediaan kertas mudah didapat, apalagi persediaan kertas asli buatan Jepang yang dikenal dengan washi pun cukup banyak. Kesenian ini menggunakan bahan kertas yang berbentuk persegi, lalu kertas tersebut dilipat dan dibentuk hingga menyerupai hewan atau benda tertentu seperti katak, kapal, balon, burung, dan bentuk lainnya. Karena seni melipat kertas ini sering dilakukan di Jepang, maka origami dikenal oleh banyak orang sebagai bagian dari budaya Jepang yang berkembang secara turun-temurun. Hingga akhirnya origami dikenal oleh banyak orang dari berbagai negara termasuk Indonesia. Seni melipat kertas ini diajarkan di sekolah-sekolah karena dapat meningkatkan kreativitas. Nah, makanya tuh pas waktu SD adalah kayak gitu tuh. Nah, sebenarnya itu tuh bisa disebut sebagai origami yang berasal dari Jepang. Makanya dari SD itu kita sering dibuat tuh, dibikin gambar burung, kapal, apa sih namanya itu kalau perahu gitu kan, itu supaya melatih kreativitas. Kira-kira bisa dibikin apa lagi nih kalau dibuat dari origami itu. Kemudian Perkembangan origami pada masa kini. Origami modern dipelopori oleh Yoshizawa Akira pada tahun 1950-an. Dia membuat origami berbentuk binatang dan benda dekoratif yang berbeda dengan origami model tradisional. Pada tahun 1989, dia diperkirakan sudah membentuk 55.000 model origami. Akira menciptakan teknik lipatan basah di diagram Yoshizawa Randle, yaitu cara membuat origami dengan simbol-simbol seperti garis atau panah yang mempermudah pembentukan origami. Teknik lipatan basah diciptakan Akira memudahkan pelipatan origami dan hasilnya lebih mudah. Di Indonesia, origami dipelajari di jenjang pendidikan taman kanak-kanak. Salah satu alasan adalah karena origami bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan motorik, otak, imajinasi, konsentrasi. Meski demikian, origami juga bisa dilakukan oleh orang dewasa untuk sebagai hobi
atau mengisi waktu luang. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di Indonesia sendiri, origami itu banyak dipelajari jenjang pendidikan tangan anak-anak, baik TK, SD. Makanya kayak waktu itu sewaktu TK dan SD sering nih dikasih buat kalian beli kertas warna-warni, nanti kalian misalnya belajar bikin burung, belajar bikin kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah itu tuh bukan tanpa tujuan ya, bukan hanya sekedar gabut aja, tapi bisa meningkatkan kemampuan motorik anak dan juga imajinasinya. Begitu juga pula dengan konsentrasinya. Jadi origami itu melatih, wah imajinasi kalian sampai mana nih? Kira-kira kalian bisa gak menciptakan hal-hal yang lain dengan origami ini? Misalnya kalian bikin pelajaran dengan origami atau kalian bikin barang-barang lain dari origami. Nah ini adalah contoh origami. Yang ini burung nih. Iya. Jadi ini adalah contoh dari origami. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.